Wilhelmus van Sri Sultan. Suasana istana kerajaan Belanda kian menenang, mungkin karena istana itu berada di tempat yang terjaga. Bukan, William dari Nassau ingin berkunjung, menengok putra dan cucu serta cicitnya. William merasuk ke dalam tubuh kepala protokol istana. Berjalan memasuki istana tanpa dilirik siapapun. Mantel tuanya menemani perjalanan singkatnya di istana yang dulu ia bangun. Pikiran William berjalan di lorong-lorong mewah yang dihiaskan lukisan yang dilukis oleh Raden Saleh. Menyapa setiap yang ditemui dengan senyum syukur karena telah dilahirkan menjadi seorang bangsawan yang ambisius. Pesan ibunya dulu saat ia kecil menghantui. William teringat ibunya pernah berpesan, "Jadilah cucu kita yang berperi kemanusiaan." Tertusuk. Hati William terasa sesak seolah ada batu besar yang menimpanya tepat di atas paru-parunya. Ia melihat gambar budak yang bekerja di bawah kaki cucu cicitnya. Gambar itu terpampang di pintu kereta kencana kerajaannya. William bingung seribu berpikir, apa yang terjadi dengan bangsa lain oleh cucu cicitku? William kemudian mengamati siapa budak yang ada di gambar itu. Ternyata budak itu berasal dari suatu negeri di timur yang William pun belum pernah sama sekali melihatnya. Arabkah? Mesirkah? Ah, bukan. Sepertinya Persia atau India. Bukan juga. William tak tahu siapa yang telah dibudakkan oleh cucu cicitnya itu. Ia tak sadar bahwa cucu cicitnya telah menindas banyak manusia di tempat yang jauh di timur selama berabad-abad. Bulir-bulir liur di mulutnya menggumpal karena ketakutannya. Insomnianya selama ia hidup serasa muncul kembali setelah ia menjadi roh dan merasuki kepala protokol istana. William berkeringat dingin karena gagal mewujudkan pesan ibu dan leluhurnya itu. Mengingat bahwa Belanda juga hasil pemberian Raja Spanyol. Maka dari itu William selalu mengatakan, Den koning van Hispanje heb ik altijd gered. Den koning van Hispanje heb ik altijd vergeet. Ya, bangsanya dulu juga dijajah dan sangat anti kepada penjajahan. Raja-raja Katolik Spanyol menindas para penyebar Protestan sampai terjadi pemberontakan atas nama kebebasan itu. William berkeringat dingin mengingat itu semua. Ia sadar dulu bangsanya juga memberontak atas nama kebebasan. Lalu kenapa sekarang cucu cicitnya memperbudak orang yang jauh di timur bumi itu? Rasanya William seperti ingin mati kembali dan tak ingin hidup sebagai leluhur Belanda.
William beranjak menarik diri dari tubuh yang dirasukinya. Ia mengendari angin untuk pergi jauh ke timur mencari siapa yang sudah diperbudak oleh cucu cicitnya. Bak cahaya, William meluncur cepat karena rasa bersalahnya. Sampainya di tempat yang ia kira sama dengan lukisan yang berada di kereta kencana kerajaannya, ia turun dari angin yang membawanya. Sampailah William di bumi Yogyakarta. Menurut kabar, ia dapat ada raja yang hatinya murni dan bersih. William mencari roh raja itu dengan penuh kecemasan akan perasaannya terhadap bangsa timur. King William, ucap Sri Sultan sang raja yang hatinya murni dan dicari oleh William. Ya, aku. Dengan separuh duduk William menghormat di bawah dua pohon beringin alun-alun. Pertemuan dua roh raja itu serasa mengagumkan. Lebih dari pertemuan Trump dan Kim Jong-un di Singapura sesaat setelah keduanya bersih tegang. William bermaksud menanyakan apa yang dilakukan cucu cicitnya di tanah yang dipijaknya sekarang. Sri Sultan menjelaskan bahwa cucu cicit William sangatlah ramah. Namun di balik keramahan itu banyak yang ia mau. Tanah dikuasai, air dikuasai, kebun-kebun dijadikan harta sepihak dan banyak lagi. Petani dibiarkan tidak makan padi yang ditanamnya sendiri. Pemilik tanah dipaksa hengkang dari wilayahnya, raja-raja dicabut kekuasaannya, anak dipisah dari orang tuanya, para istri kehilangan suaminya karena dibinasakan. 3,5 abad pendudukan cucu cicit William di Nusantara berawal dari senyuman dan berakhir dengan tangisan. William yang mendengarnya tak kuasa menahan sedih, air matanya membasahi kelopak matanya. Hatinya tidak tenang, keringat dinginnya mengucur deras, tak tahu apa yang harus dikatakannya selanjutnya kepada ibunya. Aku tak tahu apa yang harus kukatakan pada ibuku. Ibuku berpesan agar cucu cicitku menjunjung kemanusiaan. Sudahlah, ini ulah budak-budak merkantil. William menyadari semua. Sebelumnya memang bangsa asalnya di Eropa sangat haus akan kekayaan. Tak bisa merasa cukup seperti bumi timur Nusantara yang dipimpin Sri Sultan. William iri dengan Sri Sultan. Setelah minta maaf dan mengganti semua yang diambil oleh cucu cicitnya dalam alam roh, ia pun menjadi murid Sri Sultan. Jadi namamu berubah ya? Wilhelmus van Nassau? Bukan, sudah pakai saja Wilhelmus van Sri Sultan. Dari situlah William bisa berjalan di samping Sri Sultan sebagai murid dengan gelar Belanda yang agak kejawa-jawaan. Wilhelmus van Sri Sultan, Argia Dharma Maheswara 2019.